Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 4. Lewat tengah hari, pasukan-pasukan itu telah pergi meninggalkan dusun, membawa mayat-mayat dan teman-teman mereka yang terluka dalam pertempuran ketika mereka mengeroyok suami istri itu. Dusun itu masih memperlihatkan jejak kebuasan mereka. Mayat-mayat para pria muda dusun itu berserakan, darah mengalir dan membanjir, wanita-wanita muda terisak menangis, ada yang melolong-lolong dan wanita-wanita tua dan kakek-kakek menangisi nasib keluarga mereka, anak-anak kecil juga ikut menangis karena ketakutan. Akan tetapi akhirnya kenyataan membuka mata mereka bahwa tangis saja tidak ada gunanya. Maka mulailah para kakek, nenek dan wanita-wanita muda korban perkosaan itu bergerak keluar dari rumah masing-masing dan mengurus mayat-mayat itu sambil mencucurkan air mata. Juga jenazah Cheng Han Hou dan Hye Chiao Si mereka rawat. Semua peti mati di dusun itu dikumpulkan, namun tidak cukup untuk menampung korban yang jumlahnya belasan orang itu, sehingga terpaksa sedapat mungkin para kakek di dusun itu lalu membuat peti mati dari papan-papan yang ada, amat sederhana dan tipis. Pada keesokan harinya, selagi para sisa penghuni dusun itu berkabung, menangisi peti-peti mati dan bersembahyang, muncullah Cheng Tianxin. Dia datang berlari-lari memasuki dusun itu, dikejar-kejar oleh kakek tua yang tadinya diutus untuk mengantarnya. Ternyata anak itu setelah tiba di tengah jalan, tak dapat menahan hatinya dan memberontak, lari pulang seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Ketika melihat rumah orang tuanya penuh kakek, nenek dan anak-anak yang menangisi peti-peti mati yang berjajar panjang, Tianxin terhuyung-huyung dengan wajah pucat, menghampiri mereka dan matanya memandang ke arah peti-peti mati itu, satu demi satu. Kemudian dia berteriak-teriak. "Ayah! Ibu!" Dan berlarilah dia memasuki rumah, mencari-cari dan memanggil-manggil. "Ayah! Ibu!" Dia mencari-cari terus dan matanya terbelalak melihat di dalam rumah orang tuanya itu berantakan dan nampak darah di sana-sini dan bau darah yang amis. Kemudian dia berlari keluar lagi sambil berteriak-teriak dan melihat semua wanita menangis semakin riuh, dia lalu berteriak kepada mereka dengan suara parau. "Di mana ayah dan ibuku?" Seorang wanita menjerit dan maju menubruknya. "Ayahmu. Ibu." Dia tidak dapat melanjutkan, hanya menudingkan telunjuknya yang menggigil itu ke arah dua buah peti mati yang berdiri di tengah-tengah. Sepasang mata anak itu terbelalak memandang ke arah dua buah peti yang ditunjuk, kemudian dengan langkah-langkah gontai dan tubuh menggigil dia menghampiri, matanya seperti kosong dan tak pernah berkedip memandang kepada dua peti itu, bibirnya bergerak gemetar, bertanya dengan suara bisik-bisik penuh ketidakpercayaan. "Ayahku. Ibuku mereka tewas?" Ketika melihat semua orang mengangguk dan menangis, Tianxin menjerit, pekik yang mengerikan sekali karena amat nyaring dan panjang, keluar dari dasar hatinya yang seperti tersayat. Dia menubruk ke depan dua buah peti itu dan terguling, pingsan. Kematian merupakan suatu peristiwa yang nyata, suatu fakta yang tak dapat dirubah oleh siapapun, suatu hal yang akan menimpa setiap manusia di dunia ini. Oleh karena peristiwa kematian akan menimpa semua orang, tak peduli dia itu kaisar maupun pengemis, tak peduli dia itu pendeta maupun penjahat, maka kita semua tahu bahwa kematian merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, mengapa dalam setiap peristiwa kematian selalu menimbulkan duka? Duka itu timbul dari perpisahan, dan setiap perpisahan terasa menyakitkan bila mana di situ terdapat ikatan batin. Ikatan ini tercipta oleh kesenangan atau sesuatu yang kita anggap menyenangkan, yang enak, sehingga kita tidak ingin terlepas lagi dari yang menyenangkan itu, seperti juga kita tidak ingin dekat dengan yang tidak menyenangkan. Dan sekali waktu yang menyenangkan itu direnggut dari kita, seperti peristiwa kematian, maka kita akan merasa nyeri. Yang menyenangkan itu telah berakar di dalam hati, maka apabila direnggut oleh kematian, hati kita akan terobek dan menjadi perih. Sebagian besar daripada ratap tangis yang ditumpahkan orang dalam peristiwa kematian, adalah ratap tangis karena iba diri, karena perasaan duka ditinggalkan orang yang mendatangkan kesenangan dalam hati kita. Di mulut kita mengatakan kasihan kepada si mati, namun sesungguhnya di lubuk hati, yang ada hanya rasa kasihan kepada diri kita sendiri yang ditinggalkan, yang kehilangan sesuatu atau rasa senang di hati. Itulah sebabnya mengapa di dalam setiap peristiwa kematian timbul duka cita dan ratap tangis, bukan untuk si mati melainkan karena rasa iba diri dari yang hidup. Kematian terjadi setiap saat, menimpa siapapun juga.
Bahaya yang dapat menimbulkan kematian berada di sekeliling kita dan setiap saat dapat merenggut nyawa kita, melalui kuman-kuman penyakit, melalui kecelakaan, kekerasan dan sebagainya. Mati hanyalah rangkaian dari hidup seperti juga hidup merupakan rangkaian dari mati. Tidak ada kehidupan tanpa ada kematian dan tidak akan ada kematian tanpa kehidupan. Mati yang terjadi sebagai rangkaian dari hidup adalah suatu proses yang wajar, suatu peristiwa yang sudah semestinya seperti tenggelamnya matahari di senja hari untuk muncul kembali di pagi hari berikutnya. Akan tetapi, kebanyakan dari kita merasa takut akan kematian. Kematian terasa sedemikian mengerikan, menakutkan, penuh rahasia. Mengapa kita merasa ngeri dan takut menghadapi kematian yang pada suatu saat sudah pasti akan datang kepada kita itu? Karena kita tidak mengenalnya. Karena kita tidak tahu apa akan jadinya dengan kita. Karena kita terikat kuat-kuat kepada segala yang menyenangkan dan yang enak-enak di dunia kehidupan ini. Karena kita tidak rela berpisah dari segala yang menyenangkan itu dan kita enggan memasuki sesuatu yang belum kita ketahui benar apakah akan mendatangkan nikmat atau derita. Kematian adalah terputusnya semua ikatan kita dengan kehidupan di dunia. Semakin erat kita terikat secara batinlah kepada hal-hal dan benda-benda yang ada dalam kehidupan kita, semakin takut dan ngerilah kita menghadapi perpisahan dengan semua itu. Bukan kematian yang menakutkan, melainkan perpisahan dengan segalanya itulah. Dengan keluarga yang tercinta, dengan harta benda, kedudukan, kehormatan, kemuliaan, dan dengan segala hal yang dianggap menyenangkan dalam hidup. Untuk meninggalkan semua itu, untuk berpisah dengan semua itu. Inilah yang membuat kita merasa tidak rela dan berat, dan timbullah kengerian dan ketakutan. Tidak dapatkah kita mati selagi hidup ini? Dalam arti kata, mati atau bebas dari segala ikatan batin ini? Kebebasan dari semua ikatan batin akan membebaskan kita dari rasa takut itu pula terhadap perpisahan yang berupa kematian dan yang tak mungkin dielakkan itu. Bukan berarti lalu kita menjadi tidak peduli atau tidak acuh kepada keluarga, pekerjaan dan sebagainya selagi hidup. Sama sekali bukan. Melainkan bebas dari ikatan batiniah yang selalu berupa kesenangan itulah. Kesenangan dan keinginan untuk selalu menikmati kesenangan dari apa yang kita miliki itulah yang mengikat. Tanpa kebebasan dari rasa takut akan kematian ini, kita akan selalu mencari-cari cara atau jalan agar sesudah mati kita pun akan senang dan enak. Kita akan mencari segala daya upaya untuk mendatangkan rasa terhibur, rasa terjamin bahwa sesudah mati kita akan tetap menikmati kesenangan. Jadi kita akan terjerumus semakin dalam lagi ke dalam lingkaran dari pengejaran kesenangan, kita akan terikat semakin kuat. Mengejar enak dan senang selama hidup, bahkan sampai kelak sesudah mati di sana. Akibat dari guncangan batin yang amat hebat dengan terjadinya peristiwa yang amat mengejutkan dan menyedihkan hatinya, Tianxin yang baru berusia 10 tahun itu roboh pingsan dan ketika siuman, tubuhnya panas sekali dan dia menderita sakit demam. Dia dirawat oleh tetangga dan 3 hari kemudian, setelah menangis terseduh-seduh di depan kuburan ayah bundanya, Tianxin bersumpah bahwa dia akan membalas kematian ayah bundanya itu. Ayah, ibu, kelak akan kucari mereka. Akan kubalaskan kematian ayah dan ibu, katanya berkali-kali. Setelah dibujuk-bujuk oleh kakek Lai Sui, yaitu kakek yang dimintai tolong oleh mendiang ayah bundanya untuk mengantarnya kepada pamannya yang menjadi Huishio di dekat kota raja, akhirnya Tianxin mau juga diajak berangkat melanjutkan perjalanan. Sebagai anak berbakti, engkau harus memenuhi pesan terakhir ayah bundamu, harus pergi menghadap Hongshan Huishio. Mari kita kumpul-kumpulkan barang apa yang akan kau bawa serta. Kata kakek Lai Sui yang sabar. Tetapi Tianxin tidak mau membawa apa-apa. Dia hanya membawa bungkusan pakaian dan kitab-kitab yang telah diberikan ayahnya kepadanya, kitab-kitab tulisan ayahnya dan yang hanya dapat dimengerti olehnya sendiri karena tulisan itu dibuat sedemikian rupa oleh ayahnya sehingga tidak dapat dimengerti dan dipelajari orang lain, sedangkan kunci rahasianya telah diketahui oleh Tianxin. Rumah dan semua isinya kuserahkan kepadamu, Lai Pek, kata Tianxin kepada Lai Sui. Boleh kau pakai dan kau tinggali sampai aku kembali. Maka berangkatlah mereka menuju ke selatan, suatu perjalanan yang amat jauh dan sukar, melalui tembok besar dan menuju ke kota raja, karena kuil Tian Tutang di mana Hongshan Huishio tinggal itu terletak di sebelah selatan kota raja. Akan tetapi karena Lai Sui dan Tianxin hanya berpakaian sederhana seperti ayah dan anak dusun yang tidak membawa barang berharga, maka perjalanan mereka itu dapat dilakukan dengan aman.
Tidak ada penjahat yang mau gatal tangan mengganggu orang-orang miskin yang lewat. Dan di dalam perjalanan ini, kakek Lai Sui lah yang sering harus berhenti untuk beristirahat, karena betapapun juga, dia tidak mampu menandingi kekuatan Tianxin yang sudah digembleng sejak kecil oleh ayah bundanya itu. Akhirnya, tanpa terjadi sesuatu yang penting di jalan, mereka sampai di depan kuil Tian Tutang. Kuil itu berada di lereng dekat puncak bukit yang sunyi, akan tetapi dari lereng itu nampak pedusunan di bagian bawah. Di ruangan depan kuil itu nampak asap hio mengepul dan suasananya amat tenang dan tenteram. Seorang Huixiao berusia 30-an tahun yang sedang membersihkan pekarangan di sebelah kanan kuil, segera melepaskan sapunya dan membungkuk-bungkuk menyambut Lai Sui dan Tianxin yang dikiranya tamu-tamu yang hendak datang bersembahyang, walaupun waktunya masih terlampau pagi bagi tamu untuk bersembahyang. "Apakah Jiwie, kalian berdua, hendak bersembahyang?" tanya Huixiao itu setelah merangkap kedua tangan di depan dada tanda menghormati, suaranya halus dan sopan. Melihat sikap ini saja Tianxin sudah merasa tertarik dan girang. Betapa bedanya dengan orang-orang yang dijumpainya di sepanjang perjalanan, yang rata-rata memandang rendah dan bersikap angkuh terhadap mereka berdua yang berpakaian seperti orang dusun miskin. Akan tetapi Huixiao ini menyambut mereka dengan wajah yang ramah dan sikap yang sopan, dan agaknya beginilah Huixiao ini menyambut semua tamu, tanpa membedakan dan membandingkan keadaan pakaian para tamunya. "Maaf, Xiao Suhu, kami datang bukan untuk bersembahyang, melainkan mohon menghadap Hong San Huixiao, ketua kuil Tian Tutang," kata Lan Sui. Kini Huixiao itu memandang kepada Lai Sui penuh perhatian, dari atas sampai ke bawah, lalu memandang kepada Tianxin, wajahnya membayangkan keheranan karena jarang ada tamu yang datang untuk ketuanya itu. Kemudian dia menjawab, "Sayang sekali, Hong San Huixiao sedang melakukan sembahyang dan doa pagi." Lai Sui dan Tianxin lapat-lapat dapat menangkap suara orang berdoa diikuti irama ketukan genta kayu yang dipukul. "Kalau begitu, biarlah kami menunggu sampai dia selesai berliem heng membaca doa," kata Lai Sui. "Silakan duduk di ruangan tamu, Lo Heng, akan tetapi setelah selesai berdoa, biasanya dia lalu duduk samadi." "Biarlah, Xiao Suhu, kami datang dari jauh sekali, kami telah melakukan perjalanan berpekan-pekan lamanya, maka menanti sampai setengah hari pun tidak ada artinya bagi kami," jawab Lai Sui sambil tersenyum. Setelah mempersilakan tamu-tamunya duduk, pendeta itu lalu meninggalkan mereka untuk melanjutkan pekerjaannya. Kemudian, dari pintu belakang dia memasuki kuil dan melihat ketuanya sudah selesai membaca Lim Heng, dia lalu melaporkan tentang kedatangan dua orang tamu itu. "Omitohut, sepagi ini sudah datang tamu yang mencari pinceng," kata Hong San Huixiao. "Entah dari mana gerangan mereka?" Tecu juga tidak tahu, akan tetapi mereka kelihatan lelah sekali dan mengaku telah datang dari tempat yang jauh sekali, melakukan perjalanan berpekan-pekan lamanya. "Omitohut, kalau begitu tentu mereka mempunyai maksud kedatangan yang amat penting sekali. Cepat persilakan mereka masuk, akan pinceng terima di sini saja," kata Huixiao itu dengan serius. Dia menghargai tamu-tamu yang datang dari tempat sedemikian jauhnya yang tentu membawa berita penting sekali. Tak lama kemudian, muncullah kakek Lai Sui dengan Tianxin. Melihat dua orang ini memberi hormat kepadanya dan berlutut, Hong San Huixiao memandang penuh perhatian, dan dia merasa tidak mengenal kakek itu, akan tetapi wajah anak laki-laki itu tidak asing baginya, hanya dia lupa lagi di mana dia pernah berjumpa dengan anak ini. "Paman, apakah paman lupa kepada saya? Saya Tianxin yang malang menghadap paman memenuhi pesan ayah," kata Tianxin, tidak menangis, akan tetapi suaranya mengandung kedukaan besar. Disebut paman oleh anak itu, Hong San Huixiao terkejut. "Ah, kiranya engkau." Dia meragu. "2 tahun yang lalu paman mengunjungi kami." "Ah, benar, engkau putra Ciaoxi. Siapa namamu?" "Ya, benar, Tianxin, Cheng Tianxin." "Dan siapakah saudara ini?" Lai Sui memperkenalkan diri sebagai utusan keluarga anak itu dan dengan suara terputus-putus karena duka dan haru kakek ini lalu menceritakan betapa keluarga anak itu telah tertimpa malapetaka, diserbu oleh pasukan-pasukan dari Kaisar dan dari Raja Utara, dan mereka telah tewas bersama para penduduk dusun. Mereka telah merasa akan datangnya malapetaka, maka mereka telah mengutus saya untuk mengantar anak ini ke sini dan menyerahkan surat mereka kepada suhu di sini. Kakek itu mengakhiri ceritanya.
Dan ternyata surat ini merupakan pesan terakhir mereka. Tentu saja Lie Seng atau Hong San Huishio terkejut bukan main mendengar penuturan itu. Sejenak dia terdiam, alisnya berkerut dan pandang matanya menjadi sayu, lalu dia memejamkan kedua mata sejenak sambil berdoa untuk kematian adik kandungnya dan adik iparnya itu. Setelah hatinya tenang, dia membuka mata dan memandang kepada Tian Xin, keponakannya itu. Anak itu nampak berduka, kurus dan pucat, akan tetapi tidak menangis dan jelas di wajahnya terbayang kekerasan dan dendam yang hebat. Kembali dia menarik napas, lalu dibukanya sampul surat dari adik iparnya itu. Dibacanya surat terakhir yang ditulis oleh dua tangan itu, tangan adik kandungnya dan tangan adik iparnya, yang isinya minta tolong kepadanya agar suka merawat dan mendidik Tian Xin untuk sementara waktu karena mereka berdua terancam bahaya. Minta kepadanya agar mendidik soal kerohanian kepada Tian Xin, di samping membimbing dan mengamati latihan silatnya. Setelah membaca surat terakhir itu, Lie Seng atau Hong San Huishio menarik napas panjang dan membisikkan doa-doa. Ketika menulis surat itu, biarpun adiknya masih belum yakin akan kematiannya, namun adiknya itu agaknya sudah merasa tidak ada harapan. Dia lalu memandang kepada kakek Lai Sui dan berkata, "Saudara Lai Sui, engkau telah melaksanakan tugasmu dengan baik dan untuk itu, Pinceng menghaturkan banyak terima kasih. Pinceng telah menerima surat dari mendiang adik Pinceng dan telah menerima Tian Xin, maka silakan saudara Lai untuk beristirahat." Lai Sui cepat memberi hormat. "Terima kasih, Suhu. Akan tetapi setelah saya menyerahkan surat dan anak ini, perkenankan saya untuk cepat-cepat kembali ke dusun kami. Karena selain dusun kami sedang tertimpa malapetaka dan dalam keadaan berkabung, juga saya yang telah dipercaya oleh anak ini harus menjaga rumahnya yang ditinggalkan oleh ayah bundanya. Tian Xin, engkau baik-baik saja di sini, memenuhi pesan terakhir dari orang tuamu, ya?" Tian Xin mengangguk dan dia lalu merangkul kakek itu yang duduk di dekatnya, tidak menangis, akan tetapi jelas dia merasa amat terharu. "Terima kasih, Lai Pek, engkau sungguh baik sekali dan aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Kau tolong-tolong kadang-kadang menengok dan merawat makam orang tuaku, ya?" "Tentu saja, Tian Xin, tentu saja, jangan khawatir. Nah, selamat tinggal, anak baik." "Suhu, terima kasih dan saya akan berangkat pulang sekarang." Lai Sui lalu meninggalkan kuil itu untuk kembali ke dusunnya yang telah tertimpa malapetaka itu. Dia sendiri karena tidak berkeluarga maka tidak mengalami kehancuran keluarganya. Akan tetapi kehidupan di dusun amatlah akrab antara tetangga. Seperti keluarga sendiri saja maka kakek ini pun merasakan kedukaan hebat maka dia ingin lekas-lekas pulang. Sementara itu, Hong San Huishio yang melihat bayangan dendam hebat pada wajah keponakannya itu lalu berkata, "Tian Xin, apakah engkau sudah tahu siapa yang membunuh ayah bundamu?" Anak itu mengangkat muka memandang wajah pamannya yang penuh kelembutan itu, dan dia menggeleng kepalanya. "Saya belum tahu paman. Akan tetapi kelak akan saya selidiki hal itu. Saya tahu bahwa yang menyerbu rumah kami adalah pasukan dari Raja Agahai dan pasukan dari Kaisar. Kelak akan saya selidiki siapa yang memimpin penyerbuan itu dan akan saya bunuh mereka semua untuk membalaskan kematian ayah dan ibu." Dari sepasang mata anak itu memancar api dendam yang hebat, dan diam-diam Hong San Huishio bergidik dan dia cepat menarik napas panjang. "Omitohut, anak yang baik, agaknya engkau sama sekali tidak pernah berpikir dan bertanya mengapa ayah bundamu sampai mengalami penyerbuan itu?" Ketika anak itu menggeleng kepala, Hong San Huishio dengan suara lembut dan sabar lalu menceritakan secara singkat semua perbuatan mendiang Cheng Han Hou yang pernah hendak menimbulkan pemberontakan. Dia hendak membimbing anak itu agar meneliti diri sendiri dan sadar akan kesalahan diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Dia hendak membuat anak itu sadar bahwa apa yang terjadi atas diri Cheng Han Hou hanya merupakan akibat daripada perbuatan-perbuatannya sendiri di masa lampau. Mendengar cerita pamannya itu, Tian Xin termenung dan diam-diam dia terkejut juga. Kiranya ayahnya pernah melakukan dosa-dosa yang besar, bahkan pernah memberontak terhadap kaisar. "Nah, sekarang engkau mengerti, Tian Xin. Tiada perbuatan tanpa akibat dan tiada akibat tanpa sebab. Yang tidak mengerti akan hal ini akan terjerumus ke dalam lingkaran setan dari sebab akibat, dari balas-membalas, dendam-mendendam. Kalau sudah begitu, kita hanya akan menjadi hamba-hamba dari nafsu kekerasan belaka, menjadi hamba-hamba dari nafsu dendam dan permusuhan, menciptakan sebab-sebab baru yang kelak akan mendatangkan akibat-akibatnya pula."
Orang bijaksana akan menghentikan berputarnya sebab akibat ini dengan berdiam diri. Tapi, ayah bundaku dibunuh orang, mana mungkin saya akan berdiam diri saja, Paman? Hong San Huisyo lalu memejamkan matanya dan bibirnya bergerak-gerak membaca doa yang berupa ajaran-ajaran Sang Buddha, yang diucapkan satu-satu dan jelas terdengar dan dimengerti oleh Tianxin. Tiada yang lebih panas daripada nafsu, tiada yang lebih ganas daripada kebencian, tiada yang lebih menjerat daripada kebodohan, tiada yang lebih menghanyutkan daripada keserakahan. Kesalahan orang lain mudah nampak, kesalahan diri sendiri sukar terlihat. Orang menyaring kesalahan orang lain seperti menampi dedak, namun kesalahannya sendiri disembunyikannya seperti penipu menyembunyikan dadu lemparannya terhadap penjudi lainnya. Setelah mendengarkan nyanyi dan yang berupa ajaran-ajaran dari kitab Dhammapada ini, Tianxin yang baru berusia 10 tahun itu mencoba untuk menangkap artinya, dan dia pun lalu membantah. Akan tetapi, Paman, mereka itu membunuh ayah bundaku, mereka itu melakukan kekejaman dan kejahatan. Kalau tidak ku berantas perbuatan mereka itu, kalau tidak ku basmi orang-orang kejam seperti itu, bukankah mereka akan melakukan kekejaman lebih jauh lagi kepada orang-orang lain? Hong San Huisyo masih memejamkan kedua matanya, tersenyum dan berkata sambil merangkapkan kedua tangan. Omi Tohut, hatimu penuh dendam kebencian, tentu saja tidak mungkin dapat berpikir jernih. Nah, kau dengarkanlah, Tianxin, pelajaran pertama dari ayat-ayat suci. Huisyo itu tanpa membuka mata, dengan duduk bersila dan kedua tangan dengan jari-jari terbuka menyembah di depan dada, lalu bernyanyi, membacakan ayat-ayat pertama dari Dhammapada. Segala keadaan kita adalah hasil dari apa yang telah kita pikirkan didasarkan atas pilihan kita dan dibentuk oleh pikiran kita. Jika seseorang bicara atau berbuat dengan pikiran jahat, penderitaan akan mengikutinya seperti roda gerobak mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Jika seseorang bicara atau berbuat dengan pikiran murni, kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayang-bayang yang tak pernah meninggalkannya. Dia mencaci maki saya, memukul saya, mengalahkan saya, merampok saya. Yang menyimpan pikiran ini kebencian takkan berakhir, yang tidak menyimpan pikiran ini dendam. Kebencian akan berakhir karena kebencian tak dapat dipadamkan oleh kebencian. Kebencian hanya musnah oleh cinta kasih. Inilah suatu aturan yang abadi. Entah bagaimana, suara nyanyian halus yang keluar dari mulut Huisyo yang memejamkan matanya itu terdengar demikian mempesona oleh Tianxin sehingga anak ini seperti hanyut, dan tidak lama dia pun duduk bersila seperti Huisyo itu, memejamkan mata, merangkapkan kedua tangan dan mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dia merasakan suatu ketenangan yang amat indah dalam hatinya yang semula penuh dengan kebencian dan dendam yang membara. Demikianlah, mulai hari itu, Tianxin digembleng oleh Hong San Huisyo dalam ilmu kebatinan dan keagamaan, dan karena dia sendiri adalah seorang Huisyo yang memeluk agama Buddha, maka tentu saja dia mengajarkan filsafat kehidupan menurut pelajaran agama itu. Di samping setiap hari mempelajari ayat-ayat suci, juga Tianxin diberi pelajaran kesusastraan oleh Hong San Huisyo, dan kadang-kadang anak itu juga berlatih ilmu silat di bawah petunjuk pamannya yang dahulu sebelum menjadi Huisyo juga merupakan seorang pendekar, ahli silat yang berilmu tinggi. Selain mempelajari ilmu silat, ilmu sastra dan keagamaan dari pamannya, juga dari beberapa orang Huisyo yang tinggal di Tiantutang itu, Tianxin belajar menulis sajak dan meniup suling, dan dalam kesenian ini ternyata dia memiliki bakat yang kuat sekali. Sungguh patut disayangkan bahwa kita ini semenjak kecil biasanya hanya memperoleh petunjuk-petunjuk saja, bagaimana untuk dapat menjadi seorang yang baik, yang benar, yang sabar dan sebagainya. Seolah-olah kebaikan itu dapat dipelajari. Seolah-olah kebenaran itu mempunyai garis tertentu. Seolah-olah kesabaran itu dapat dibuat. Biasanya, kalau kita mendendam, kalau kita membenci, kalau kita marah, kita dinasihati untuk bersabar. Kita dinasihati untuk mengendalikan diri, mengendalikan kemarahan itu, menekannya dengan kesabaran, dengan mengingat bahwa kemarahan itu tidak baik, kesabaran itu baik dan sebagainya. Kita diajar untuk menjauhi kemarahan, kebencian dan lain-lain itu seperti menjauhi penyakit, dan kita dipaksa untuk berpaling kepada kesabaran, cinta kasih antara sesama, kebaikan dan sebagainya. Semua ini membuat kita seperti sekarang ini, penuh dengan teori-teori tentang kebajikan, kebaikan, teori-teori kosong yang sama sekali tidak kita hayati dalam kehidupan, karena penghayatan dalam kehidupan melalui teori-teori ini hanya merupakan peniruan belaka. Dan setiap bentuk peniruan tentu mendatangkan kepalsuan dalam tindakan itu karena di balik itu sudah pasti mengandung pamrih. Sejak kecil kita diajarkan untuk menjadi orang baik sehingga kita selalu ingin disebut baik,
kita mempunyai anggapan baik itu searah dengan senang, atau baik itu mendatangkan senang di hati. Maka, perbuatan baik yang kita lakukan itu, jika kita mau membuka mata mengenal diri sendiri, bukan lain hanyalah merupakan suatu daya upaya atau jembatan bagi kita untuk memperoleh hasil yang menyenangkan itu tadi saja. Hasil yang dianggap akan mendatangkan kesenangan dari perbuatan baik, dan hasil yang menyenangkan itu bisa saja berupa kesenangan bagi lahir maupun batin. Mungkin bersembunyi di bawah sadar, namun karena pendidikan budi pekerti yang diberikan kepada kita semenjak kecil, maka kita selalu berbuat baik dengan harapan agar memperoleh buah dari perbuatan itu yang tentu saja akan menguntungkan atau menyenangkan kita lahir batin. Bisa saja kita menyangkal bahwa hal ini tidak benar, akan tetapi setiap perbuatan yang kita anggap sebagai perbuatan kebaikan, yang kita lakukan dengan unsur kesengajaan untuk berbuat baik, sudah pasti mengandung pamrih. Biar pamrih itu bersembunyi di bawah sadar sekalipun. Maka, yang penting adalah mengenal apakah perbuatan tidak baik itu. Kita tahu dan mengenal tindakan-tindakan palsu dan tidak baik itu, kita mengenal dan sudah mengalami betapa nafsu-nafsu seperti marah, benci, dendam, iri, serakah itu mendatangkan hal-hal yang amat buruk. Untuk dapat terbebas daripada dendam, bukanlah hanya sekedar belajar sabar. Memang, dengan kesabaran atau pengendalian diri, kemarahan dapat saja berhenti, nampaknya lenyap dan padam, akan tetapi sesungguhnya, api kemarahan itu masih belum padam, hanya tertutup oleh kesabaran yang dipaksakan menurut ajaran-ajaran itu tadi. Seperti api dalam sekam. Sekali waktu api itu akan berkobar lagi, mungkin lebih hebat, untuk dikendalikan dan ditutup lagi oleh kesabaran, dan lain kali berkobar lagi, ditutup lagi, maka kita pun terseret ke dalam lingkaran setan seperti keadaan hidup kita sekarang ini. Mengapa kita harus lari dari kenyataan kalau sekali waktu amarah atau benci datang? Mengapa kita harus menyembunyikan diri ke balik pelajaran kesabaran untuk melarikan diri dari kemarahan? Mengapa kita tidak berani menghadapi kenyataan itu bahwa kita marah? Mari kita mencoba untuk menghadapinya, setiap kali kemarahan timbul, setiap kali kebencian, iri hati, dan sebagainya datang ke dalam batin kita. Kita hadapi semua itu, kita amati, kita pandang, kita pelajari tanpa melarikan diri, tanpa ingin sabar, ingin baik dan sebagainya lagi. Dengan pengamatan ini, dengan kewaspadaan ini, dengan perhatian ini, maka kita akan awas, dan sadar, kita akan melihat bahwa kemarahan dan kita tidaklah berbeda, maka tidaklah mungkin melarikan diri dari kemarahan yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, si aku itu sendiri. Kita hadapi saja, amati saja, pandang saja, dan akan terjadilah sesuatu yang luar biasa, yang tak dapat diteorikan, hanya dapat dihayati, dilakukan pada saat semua itu timbul. Demikian pula dengan Tianxin. Dia dijejali oleh pelajaran untuk mengendalikan diri, untuk menekan dan menghilangkan dendam yang membara di dalam hati. Memang nampaknya berhasil, nampaknya dia telah kembali menjadi seorang anak yang riang dan berwajah manis, murah senyum, tampan sekali dan tidak pernah dia menyinggung-nyinggung lagi tentang kematian orang tua dan dendamnya. Namun, benarkah api dendamnya itu telah padam? Hanya kenyataan yang akan menentukan dan menjawabnya. Bangunan kuno yang sebenarnya amat indah itu dari luar nampak menyeramkan karena dikelilingi tumbuh-tumbuhan yang besar dan lebat. Bangunan itu dinamakan orang istana Lembah Naga. Lembah ini terletak di kaki pegunungan Hing'anshan, di dekat tikungan Sungai Luanho, termasuk daerah Mongol dan berada di luar tembok besar. Dahulu sebelum lembah ini dibersihkan oleh pasukan kaisar, kemudian diserahkan sebagai hadiah kepada pendekar sakti Chia Xin Liong. Tempat ini merupakan tempat yang ditakuti orang karena selain angker juga menjadi tempat tinggal keluarga mendiang Raja Sabutai yang terkenal kejam. Akan tetapi semenjak pendekar Chia Xin Liong bersama istrinya yang dicintanya, yaitu Baby Chu, tinggal di istana itu, keadaannya berubah sama sekali. Lembah yang memang amat indah itu tidak ditakuti orang lagi, bahkan kini banyak orang berdatangan untuk tinggal di sekitar lembah. Terbentuk dusun-dusun yang cukup makmur karena tanah di sekitar pegunungan itu memang cukup subur. Dan pendekar itu bersama istrinya dikenal sebagai orang-orang yang amat baik, bahkan yang melindungi para penghuni dusun itu. Tidak mengherankan apabila keluarga ini dicinta dan dihormati, dan dusun di sekeliling lembah itu menjadi semakin ramai. Memang pemandangan di lembah itu amat menakjubkan. Padang rumput luas di bawah kaki lembah yang dahulu dinamakan orang padang bangkai dan yang amat menyeramkan itu kini sebagian telah menjadi sawah ladang.
Tempat-tempat berbahaya yang mengandung lumpur yang dapat menyedot telah ditutup oleh pasukan kaisar ketika mereka mengadakan pembersihan di tempat ini sehingga kini padang maut itu tidak pernah lagi mengambil korban. Istana itu sendiri sekarang terawat baik, mempunyai taman bunga dan tembok-temboknya juga tidak penuh lumut seperti dahulu sebelum menjadi tempat tinggal pendekar itu. Kini, ada saja penduduk dusun yang beberapa pekan sekali membantu pendekar ini untuk membersihkan bangunan yang kokoh kuat itu. Sungguh kini suasananya jauh berbeda dibandingkan dengan dahulu ketika istana ini masih menjadi tempat tinggal sepasang kakek dan nenek iblis yang terkenal dengan nama Pekhiat Moko dan Hekhiat Moli, dua orang guru dari mendiang Raja Sabutai. Seperti telah diceritakan dalam kisah pendekar Lembah Naga, untuk terakhir kalinya tempat ini menjadi benteng di mana terjadi keributan dan sarang pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Cheng Han Ho yang dibantu oleh Hekhiat Moli dan yang lain-lain. Setelah pemberontakan itu dapat dibasmi, dan istana itu diserahkan oleh Kaisar kepada pendekar Chia Sin Leong yang berjasa menumpas pemberontakan, maka tempat itu sama sekali berubah keadaannya dan sampai sekarang menjadi tempat yang indah, yang banyak menarik datangnya para pelancong yang melewati tembok besar. Bahkan karena dusun-dusun di sekitarnya semakin ramai dan di situ banyak menghasilkan rempah-rempah dan bahan-bahan obat. Banyak pula berdatangan pedagang-pedagang dari sebelah dalam tembok besar untuk berdagang, membawa barang-barang keperluan para penduduk dari kota di sebelah selatan dan pulangnya mereka membawa rempah-rempah dan bahan-bahan obat. Telah kurang lebih 12 tahun pendekar Chia Sin Leong dan istrinya tinggal di istana Lembah Naga itu dan di dunia Kang Ou, tempat ini pun terkenal sebagai istana tempat tinggal pendekar Lembah Naga. Demikianlah orang-orang Kang Ou memberi julukan kepada Chia Sin Leong. Dan dari pernikahannya dengan Baby Chu yang amat dicintanya, pendekar ini telah memperoleh seorang putra yang mereka beri nama Chia Han Tiong dan yang kini telah berusia 11 tahun. Semenjak kecil, Han Tiong menerima cinta kasih yang berlimpah-limpah dari orang tuanya, bukan pemanjaan, melainkan cinta kasih, dan semenjak kecil dia tinggal di tempat yang selalu hening dan tenteram, di antara para penduduk dusun yang hidupnya sederhana, terbuka, jujur dan tenang. Maka tidaklah mengherankan apabila keadaan sekelilingnya ini membentuk watak yang tenang dan pendiam kepada diri anak itu. Chia Han Tiong yang mempunyai ayah yang tampan dan gagah, ibu yang cantik manis itu ternyata tidaklah memiliki wajah yang terlalu tampan. Wajahnya biasa saja, wajah yang tidak terlalu menonjol seperti wajah anak-anak lain di dusun itu, tidak terlalu tampan sungguh pun tidak dapat dikatakan buruk. Hidungnya agak pesek, matanya sipit. Akan tetapi wajah yang biasa ini amat menyenangkan karena gerak-geriknya yang lembut, mulutnya yang selalu membayangkan keramahan dan sepasang mata sipit itu memiliki sinar yang bening tajam, kalau dia bicara, suaranya tenang halus dan jelas, dan apabila dia memandang wajah orang lain, dalam pandangannya itu terdapat rasa suka dan terbuka. Karena itu, sejak kecil Han Tiong amat disuka oleh semua orang yang mengenalnya. Sebagai putra seorang pendekar sakti, tentu saja semenjak kecil Han Tiong telah digembleng ilmu oleh ayahnya, juga ayah ibunya mengajarkan ilmu membaca dan menulis sedapat mereka karena mereka pun bukanlah ahli dalam ilmu ini. Di samping berlatih silat setiap hari, Han Tiong suka pula bekerja di ladang, dia suka bercocok tanam, merawat tanaman, dia suka berjalan-jalan seorang diri menikmati pemandangan alam, di waktu pagi-pagi sekali atau waktu senja. Dia merasa sangat dekat dengan alam, menyayang binatang dan sikapnya selalu riang, yang nampak pada seri wajahnya, sinar mata dan senyumnya, walaupun dia adalah seorang anak yang pendiam dan tidak bicara kalau tidak perlu sekali. Bentuk tubuhnya juga sedang saja, sikapnya sederhana sungguh pun dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang taihiap, seorang pendekar sakti yang disegani dan ditakuti lawan dan dihormat semua orang. Sikapnya yang sederhana ini justru membuat semua orang merasa suka sekali kepadanya dan kemanapun Han Tiong berada, orang-orang akan menyambutnya dengan sangat hormat dan gembira. Setelah Han Tiong berusia 11 tahun, timbul kekhawatiran di dalam hati Sin Leong. Biarpun selama ini putranya memperlihatkan sikap yang amat baik dan ternyata memiliki bakat besar dalam ilmu silat, namun dia tahu bahwa putranya itu kurang memperoleh pendidikan dalam hal sastra dan kebatinan. Dia tidak sanggup untuk mengajarkan kedua hal itu lebih mendalam kepada putranya. Dia tahu bahwa dia akan menurunkan ilmu-ilmu silat yang dahsyat kepada putranya, akan tetapi dia tahu pula betapa besar bahayanya memiliki ilmu-ilmu silat dahsyat itu tanpa memiliki dasar watak yang kuat. Betapa banyaknya orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian silat tinggi lalu menyeleweng di dalam hidupnya,
Karena merasa memiliki sesuatu yang dapat diandalkan, memiliki kekuasaan atas orang lain dan karenanya lalu timbul penyelewengan dan sikap sewenang-wenang. Kalau dia membayangkan putranya dapat menyeleweng seperti halnya kakak angkatnya, Cheng Han Ho misalnya, dia merasa lebih baik kalau putranya itu tidak diwarisi ilmu-ilmu yang dahsyat itu. Akan tetapi kalau tidak diwariskan kepada putranya, lalu untuk apa? Apakah hendak dibawanya sampai mati? Kekhawatiran dalam hati Sin Leong itu memang bukan tanpa alasan. Di dalam pengalaman hidupnya, pendekar ini sudah melihat betapa banyaknya orang-orang dengan kepandaian tinggi lebih mudah melakukan penyelewengan dan kejahatan dalam kehidupan mereka dibandingkan dengan orang-orang bodoh seperti orang-orang dusun umpamanya. Orang-orang yang tidak memiliki batin yang bersih amat mudah menyeleweng, apalagi orang-orang yang memiliki kepandaian silat. Mereka mengisi hidupnya hanya dengan perkelahian, permusuhan dan dendam-mendendam. Memang demikianlah, kemajuan ilmu pengetahuan bukannya mendatangkan berkah dalam kehidupan, bahkan sebaliknya mendatangkan malapetaka apabila tidak disertai dengan kemajuan di bidang batin. Kemajuan ilmu pengetahuan memberi kekuasaan yang lebih besar kepada manusia, dan tanpa batin yang bersih maka kekuasaan itu akan dipergunakan oleh manusia untuk mementingkan diri sendiri, mengejar kesenangan dan dengan kekuasaannya itu manusia akan membasmi manusia lain yang menghalang di depan, yang mengganggu usahanya untuk meraih kesenangan pribadi itu. Hal ini nampak dengan jelas dimanapun dalam dunia ini. Kemajuan ilmu haruslah disertai kemajuan batin, kalau tidak, maka kemajuan ilmu itu hanya akan mendatangkan bencana bagi manusia. Kekuasaan yang berada di dalam tangan manusia yang berbatin lemah hanya akan dipergunakan untuk mengumbar nafsu-nafsunya tanpa mempedulikan betapa untuk mencari kesenangan dia mempergunakan kekuasaan dari ilmu itu untuk mencelakakan orang lain. Lalu apakah yang dapat kita lakukan? Baby Chu berkata kepada suaminya pada suatu malam setelah suaminya itu mengeluarkan isi hatinya. Di tempat seperti ini, mana ada orang yang akan mampu memberi pendidikan batin kepada anak kita? Siapa yang dapat menolong kita? Aku ingat. Tiba-tiba Sin Leong berkata. Ada satu orang yang mungkin akan tepat sekali menjadi pendidik untuk Hai Tiong, entah dia masih berada di sana atau tidak. Siapa dia? Bicu bertanya penuh gairah. Dia adalah saudara Misan sendiri, dia cucu luar dari mendiang kakek Chia Keng Hong, ketua Chin Ling Pai. Siapa sih? Dia Kandal Yeseng yang kini telah menjadi Huesio. Kalau tidak salah, julukannya sekarang adalah Hong San Huesio dan dia menjadi ketua kuil Tian Tutang di sebelah selatan kota raja. Ah, bagus sekali kalau begitu. Jadi, anak kita masih keponakannya sendiri. Memang sebaiknya kalau kita menyerahkan anak kita kepadanya untuk dididik selama beberapa tahun. Engkau tahu, aku belum berani mengajarkan ilmu-ilmu silat yang terlampau dahsyat kepada anak kita, sebelum dia memiliki dasar kebatinan yang kuat. Biarlah dia belajar di sana selama beberapa tahun, setelah dasarnya kuat, baru kita bawa dia pulang. Aku setuju, biarpun tidak enak harus berpisah dari anak tunggal kita. Kata istrinya. Bagus. Kalau engkau setuju, itu baik sekali. Sekarang bersiaplah. Dalam pekan ini juga kita berangkat ke selatan bersama Han Tiong. Dia pun perlu memperluas pengetahuan dan pengalamannya dengan perjalanan jauh, bukan hanya terpendam saja di tempat sunyi ini. Apakah kita langsung saja ke kuil Tian Tutang? Tidak, kesempatan ini kita pergunakan untuk mengunjungi keluarga. Sudah bertahun-tahun kita seperti orang-orang bertapa saja di tempat ini, tidak pernah mengunjungi dunia ramai, tidak pernah mengunjungi keluarga. Maka sekali ini, sekalian membawa Han Tiong merantau dan meluaskan pengalamannya, kita lebih dulu mengunjungi Chin Ling San, lalu menengok Lan Moi dan Lin Moi di Suzhou, setelah itu baru kita mengantarnya ke kuil Hong San Huesio atau Lieseng Koko. Wajah yang manis itu berseri gembira membayangkan perjalanan itu. Memang harus diakuinya bahwa selama berada di Istana Lembah Naga, Bicu merasa bahagia sekali di samping suaminya yang amat dicintanya, apalagi setelah terlahir Han Tiong, dan juga hidup sederhana di tempat itu bersama sekumpulan penghuni dusun-dusun yang jujur dan bersahaja, amatlah menyenangkan. Belum pernah dia mempunyai perasaan ingin mengunjungi tempat ramai di luar lembah. Akan tetapi begitu kini suaminya hendak mengajak dia dan putra mereka merantau, hatinya menjadi gembira bukan main dan nyonya muda ini segera berkemas dan dengan girang dia memberitahu kabar gembira itu kepada Han Tiong yang menerima kabar itu dengan tenang-tenang saja. Sungguh pun wajahnya menjadi berseri dan matanya bersinar-sinar. Sudah lama aku ingin sekali bertemu dengan kakek, ibu.
katanya. Benarkah kakek Chia Bunho adalah seorang pendekar yang tiada bandingannya di kolong langit? Dan bahwa Qin Lingpai adalah perkumpulan yang paling besar di dunia. Pada saat itu, Xin Liong memasuki ruangan dan mendengar pertanyaan putranya, maka dia lalu duduk dan menjawab. Kakekmu memang seorang pendekar sejati yang gagah perkasa, akan tetapi janganlah menganggap bahwa dia seorang pendekar yang tiada bandingannya di kolong langit. Gunung Taisan yang menjulang tinggi menembus awan sekalipun tidak dapat dikatakan sebagai benda yang paling tinggi, karena ada langit di atasnya. Demikian pula Qin Lingpai, memang merupakan perkumpulan silat yang amat baik dan terkenal, akan tetapi tidak perlu dikatakan paling besar di dunia. Ingatlah selalu bahwa memandang terlalu tinggi diri sendiri amatlah berbahaya, anakku. Hal itu akan mendatangkan watak besar kepala, sombong, dan memandang rendah pihak lain. Anak itu mengangguk dan diam-diam, seperti biasa, dia mencatat semua kata-kata ayahnya itu di dalam hatinya dan dia melihat kebenaran dalam ucapan itu. Ayah dan ibu telah banyak bercerita tentang kakek dan nenek di Qin Lingpai, akan tetapi kata ibu tadi kita akan pergi mengunjungi Bibilan dan Bibilin, juga mengunjungi Paman Lieseng di mana aku akan disuruh belajar ilmu. Siapakah mereka itu, ayah? Memang selama ini Xin Liong hanya menceritakan keadaan Qin Lingpai kepada putranya, maka tidaklah mengherankan kalau Han Tiong kini bertanya tentang mereka itu. Maka dengan singkat dia lalu memperkenalkan nama-nama itu kepada putranya. Bibimu Kuilan dan Kuilin adalah adik-adik tiri ayahmu satu ibu berlainan ayah. Mereka adalah dua orang wanita kembar yang kini sudah menikah dan bertempat tinggal di Suzhou. Telah belasan tahun aku tidak mendengar berita tentang mereka, maka sekali kita keluar dari lembah ini, aku ingin mengajak ibumu dan engkau pergi mengunjungi mereka pula di Suzhou. Sedangkan pamanmu Lieseng itu sekarang telah menjadi seorang Huishio berjuluk Hongsan Huishio, ketua kuil Tian Tutang di sebelah selatan kota raja. Dia pun seorang pendekar yang berilmu tinggi di samping dia seorang pendeta yang suci, oleh karena itu engkau harus belajar darinya barang beberapa tahun, Han Tiong. Menyebut nama adik-adik tirinya itu, diam-diam Xin Liong membayangkan keadaan mereka dan diam-diam timbul perasaan rindunya. Dia amat sayang kepada adik-adiknya itu dan dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Apakah mereka telah mempunyai anak? Ah, sungguh lucu rasanya membayangkan adik-adiknya itu mempunyai anak-anak. Dan tentu saja di dalam hatinya, pendekar ini merasa girang sekali membayangkan betapa akan gembiranya perjumpaannya dengan Kuilan dan Kuilin nanti. Akan tetapi pendekar ini tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dua orang wanita kembar ini. Sudah hampir 13 tahun dia tidak pernah bertemu dengan dua orang adik kandung lain ayah itu. Seperti telah diceritakan dalam kisah pendekar Lembah Naga, Kuilan dan Kuilin adalah adik-adiknya seibu berlainan ayah dan mereka berdua telah menikah. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.